Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokatun Hasanah. Saya adalah peserta Lasar CPNS Angkatan 12, Puslatbang KDOD Samarinda. Sekarang saya akan menyampaikan review mengenai nasionalisme yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Hari pada hari Senin 20 Juli 2020. Apa itu nasionalisme? Menurut saya, nasionalisme sendiri adalah rasa cinta dan bangga kepada tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalau secara politis, nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajah, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Nah, kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa negara ini kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini tidak berarti kita merasa lebih hebat atau lebih unggul dari negara lain. Kita tidak boleh memiliki sifat yang berlebihan atau semangat nasionalisme yang berlebihan yang disebut kaufinisme. Tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme ini tentunya berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan yang sebelumnya telah kita pelajari. Jadi wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini sesuatu hal yang saling berkaitan erat. Nah, kemudian di sini ada juga nasionalisme dalam arti sempit, yaitu suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagai bangsanya. Nah, ini sebagaimana mestinya. Nah, ini yang disebut sifat kaufinisme tadi. Nah, kalau nasionalisme Pancasila itu adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme Pancasila ini akan berkaitan dengan kompetensi dasar nasionalisme untuk seorang ASN. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peta kompetensi dasar nasionalisme untuk ASN itu untuk mewujudkan ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Itu ASN harus memahami nasionalisme Pancasila terlebih dahulu, dari mulai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsinya apa? Yaitu ada 3. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kira-kira dalam sila-sila itu apa saja sih nilai-nilai yang terkandung? Yang pertama, untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentunya yang pertama kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk sila kedua, yang pertama tentunya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian saling mencintai antar sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemahasiswaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan yang berbineka tunggal ika. Kemudian sila keempat mengandung nilai mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama, musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan, serta musyawarah dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Di sini ASN sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang profesional dengan mengedepankan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, kemudian komitmen mutu, etika publik, dan juga pelayanan publik. Di sini sebagai ASN sebagai pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang prima dan optimal. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik juga harus memberikan peran yang sesuai dengan fungsinya. Tidak boleh terlibat kepada konflik kepentingan, harus menjunjung tinggi nasionalisme dan terhindar dari kegiatan korupsi. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa tidak boleh ketika memberikan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras, agama, dan keyakinan. Agar perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungan berbangsa dan bernegara itu bisa teratasi dan tidak menjadi konflik. Nah, itu kira-kira untuk kompetensi dasar nasionalisme bagi seorang ASN. Sekian materi dari saya. Satu kata untuk Indonesia. Indonesia makmur, adil, dan sejahtera. 3 kata ya, maaf. I love you Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.